Baik teman-teman, kembali lagi bersama aku Ari di sini. Kayaknya udah lama banget ya aku nggak bikin konten karena banyak banget yang udah terjadi. Tapi ya udahlah ya. Ayo kita mulai lagi bikin konten. Selamat berpuasa juga ya buat teman-temanku yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga amalan kita di bulan Ramadan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi hari ini kita mau bahas apa ya? Gimana kalau hari ini kita bahas tentang aku? Jadi hari ini aku niatnya mau cerita tentang siapa aku dan alasan kenapa aku ada di Jepang sekarang ini. Tapi sebelum itu, kalian wajib banget buat subscribe channel ini biar supaya aku bisa terus berkarya dan membuat konten-konten yang lebih kreatif dan info yang mungkin berguna buat kalian semua. Nama aku Ari dan aku adalah seorang pemagang. Nama kerennya lebih sering dikenal sebagai Kensuse. Kensuse itu apa sih? Dalam bahasa Inggris, Kensuse itu adalah trainee. Kensuse itu bisa diartikan sebagai pelatihan peserta magang. Jadi bisa dibilang di sini tuh aku kerja sambil digaji gitu. Tapi inget ya, aku itu seorang pemagang, bukan pekerja. Jadi dari segi tanggung jawab dan gajinya udah pasti beda banget. Aku datang ke Jepang itu bareng sama kedua temanku dan aku datang waktu itu waktu bulan Maret 2020. Jadi sekarang itu udah 1 tahun aku tinggal di Jepang. Aku tinggal di Kawasaki, Kanagawa, Jepang. Dulu sempat mikir sih, bukannya Kawasaki itu merek motor ya, tapi daerah Kawasaki itu beneran ada loh. Dan bersyukur juga buatku pribadi karena tinggal di daerah Kanto, jadi deket lah kalau misalnya kita mau ke Yokohama, kita mau ke Akihabara, Tokyo, dan lain-lain. Dan Kawasaki itu adalah kota yang cukup ramai loh, dan lumayan banyak juga sih destinasi yang bisa kita kunjungin. Mungkin di next video aku bakal explore daerah Kawasaki dan aku akan perkenalkan daerah Kawasaki ke kalian semua. Terus aku magang di sini di bidang apa ya? Kebetulan aku tuh dapat job desk yang mungkin nggak banyak orang tahu ya, yaitu konstruksi pipa bangunan atau nama kerennya itu Haikang Yasang. Yaps, jenis pekerjaanku itu adalah pekerjaan gemba. Jadi bukan kerja di kojo ya, tapi kita langsung terjun ke lapangan. Jadi setiap harinya kerjaan aku itu ngerakit pipa-pipa yang ada di bangunan. Jadi konstruksi pipa air yang ada di Jepang itu cukup rumit karena di sini kita mempunyai 4 musim yang keempat-empatnya juga cukup ekstrem gitu. Yang ketika suhunya dingin benar-benar dingin dan ketika panas benar-benar panas. Jadi di sini aliran air itu benar-benar ada dua, ada aliran air yang dingin, ada aliran air yang panas. Dan ternyata memang tidak semudah yang dipikirkan karena ada banyak banget rancangan yang harus kita rancang. Dan itu tuh benar-benar bikin kepala kita Karena aku adalah seorang pemagang atau Kensuse, terus peranku sebagai apa sih? Nah, kalau menurut pengalaman pribadiku sih, biasanya Kensuse itu tidak menjalani pekerjaan itu seutuhnya 100% orang diri ya. Apalagi di Haikang, kami lebih terbiasa untuk bekerja tim dan berdampingan dengan orang Jepang masing-masing 1 orang. Ya, jadi kayak partnership gitu deh. Jadi, yang tadinya aku bertiga sama teman-temanku akan dipencar dan dipasangkan dengan partner masing-masing gitu. Dan kita bakal ngejalanin pekerjaan yang walaupun pekerjaannya pipa bangunan, tapi kita ngerjain pipanya yang beda-beda juga gitu. Jadi nggak bertiga itu kita ngelakuin pekerjaan yang sama gitu, tapi kita ngikut sama partner kita sendiri gitu. Jadi balik lagi tentang peran Kensuse, kalau di kerjaanku Kensuse itu lebih bisa dibilang sebagai backup. Walaupun sebagai backup bukan berarti kita nggak bisa disuruh untuk kerja sendiri ya. Kadang ada kalanya kita bakalan disuruh untuk ngerjain rancangan pipa itu sendiri ketika emang keadaannya mungkin emang partner kita nggak masuk atau emang lagi urgent dan emang harus buru-buru selesai itu, sedangkan pekerjaannya banyak ya. Kita kadang-kadang juga sering disuruh ngerjain rancangannya itu sendiri. Terus siapa sih yang ngatur pengelompokan itu? Nah, biasanya yang ngatur pengelompokan itu ada yang namanya leader yang ngatur pengelompokan kami. Nah, biasanya untuk menghandle satu proyek bangunan itu biasanya dikirim sekitar 5 orang pegawai dan 3 orang Kensuse kami gitu. Totalnya ada 8 orang untuk mengurus satu proyek. Itu tergantung proyeknya juga sih. Kalau misalnya benar-benar baru dan emang banyak yang dikerjain, biasanya anggotanya emang banyak. Tapi kalau misalnya pekerjaannya udah hampir mau selesai, biasanya anggotanya bakal dikurangin 1 persatu gitu. Jadi yang tadinya mungkin ada 8 bisa jadi tinggal 5 gitu, sampai benar-benar selesai proyeknya. Jadi anggotanya akan dikurang-kurangi 1 persatu dan dikirim ke proyek yang lain gitu. Sebelum kami ke Gemba, kami latihan dulu sebulan di Kojo gitu. Selama sebulan gitu ya, untuk mengenali nama-nama alat sih, cara ngerakit pipa, dasar-dasarnya ya. Dan yang jadi mentor aku waktu pertama kali Rensu di Kojo itu adalah bos aku sendiri. Lumayan kagok dan grogi juga sih waktu itu karena kan pertama kali ya. Tapi untungnya bosku sabar banget buat ngajarin gitu. Proyek yang dikerjain sama perusahaan aku itu adalah proyek yang lumayan cukup besar ya. Jadi bisa dibilang selesainya itu cukup lama gitu. Bahkan aku dan teman-temanku aja baru sekali pernah nyelesain proyek
Genbain kurang lebih hampir 8 bulan gitu untuk benar-benar selesai gitu. Jadi tidak terlalu sering pindah-pindah tempat gitu. Ya lumayan enak lah buatku gitu, karena nggak harus repot-repot pindah gitu kan setiap hari kan. Ada juga sih temanku yang kerja di bagian Haikang tapi dia kerjanya tuh pindah-pindah gitu, karena di situ kerjaan Haikang juga banyak ya gitu. Ada yang ngurus pipa air, ada yang ngurus pipa gas gitu, dan itu macam-macamnya beda-beda gitu, dan ragamnya tuh beda-beda gitu yang kerjanya beda. Nah kami itu setiap hari kerja tuh dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya kita libur gitu. Dan berangkat itu dari jam 6:30 dan pulangnya itu mulai dari jam 5 dan nggak ada lemburan. Jadi ya gajinya segitu-gitu aja. Oh iya, ngomongin gaji, emangnya berapa sih gaji Kensuke itu di Jepang? Kalau gajiku sih selama kerja di Jepang kata-katanya sih sama kayak Kensuke yang lain ya. Kalian bisa cek-cek sendirilah di internet. Tapi kalau misalnya ditanya sepadan nggak sih sama yang dikerjain, ya sepadan sih, walaupun emang kadang kita juga sering kena marah, walaupun kita sering disalah-salahin, kita sering menerima beban yang cukup berat dari senpai atau senior. Tapi ya kalau kita ngejalaninnya itu enjoy, kita happy ngejalaninnya, semua itu akan terbayarkan lah gitu. Karena kalau kita ngomonginnya materi terus gitu nggak akan ada habisnya. Emang sih gak munafik ya, kita orang Indonesia gitu, gaji di Jepang itu emang mungkin bagi kita besar gitu. Tapi dibalik itu semua, ilmu yang kita dapat dan pengalaman yang kita punya gitu, dan kita benar-benar bisa menjalaninya dengan baik, disitulah kita bisa ngerasain happy sebagai Kensuke di Jepang. Oke, jadi segitu aja sih yang mau aku sharing hari ini, dan mungkin kedepannya aku bakal bahas tentang pemagangan ini lebih jauh. Banyak deh yang mau aku ceritain ke kalian tentang gimana sih rasanya jadi Kensuke, gimana sih hidup di sini, gimana sih mahal nggak sih, biaya hidupnya berapa sih jenisnya. Insya Allah kedepannya aku bakal bahas di next video. Jadi stay tune terus, keep in love, I see temas.